Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman semuanya mengganggu waktu istirahatnya. Jadi barangkali di sini kita bisa langsung saja memulai acara rapat pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelum kita mulai rapat pada malam hari ini, sejenak kita berdoa supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, di sini alhamdulillah rekan-rekan sudah hampir 80% yang hadir untuk rapat lanjutan dari yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali rapat pada hari ini terkesan dadakan atau barangkali perencanaannya itu tidak seperti biasa, sehingga mari sama-sama kita nanti mencari solusi ataupun titik temu dari kegiatan yang sudah atau yang akan atau barangkali yang sedang kita lanjutkan sebagaimana rangkaian kegiatan Disnatalis ke-6 pada tahun ini. Sebelum lebih lanjut, ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim acara yang sudah memberikan effort yang luar biasa pada pembukaan opening seremoni hari Senin kemarin, yaitu tanggal 17 Agustus 2020. Apresiasi dari pimpinan itu mengatakan cukup bagus eventnya, cukup bagus acaranya, cukup bagus rangkaian kegiatannya. Namun di sana sini tentu kita ini ada catatan-catatan tersendiri, tidak lain dan tidak bukan adalah bukan untuk menyudutkan atau barangkali bukan untuk mencari celah kesalahan masing-masing divisi, tidak, tetapi di sini tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Barangkali nanti ke depannya kita kan tidak tahu, jangan-jangan ketua Disnatalisnya juga dipilih dari kepanitiaan tahun ini. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi refleksi untuk kita bersama. Monggo teman-teman semuanya nanti menyampaikan masukan, kritikan yang konstruktif untuk kebaikan kita ke depannya. Barangkali Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Namun untuk melanjutkan pengantar kali ini, kami persilahkan kepada tim acara untuk menyampaikan unek-unek lah, atau menyampaikan gambaran secara umum apa yang sudah dikerjakan ataupun refleksinya itu seperti apa ke depannya. Kami persilahkan kepada Mas Muhtana untuk memberikan uraiannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, ini ada beberapa catatan terkait dengan evaluasi yang dilakukan pada opening ceremony dari kami. Ya, termasuk juga ada beberapa masukan juga dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya floorkan saja yang ada di grup yang sudah saya share. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu, saya lihat dulu. Ya, terkait dengan pendanaan, pertama ada masukan dari panitia kemarin mempertanyakan umbul-umbul itu masuk ke pendanaan mana. Kalau baterai mic ternyata masih masuk ke pendanaan acara
Dan peralatan sound system belum memadai jika menggunakan peralatan yang ada di ITK. Kemudian jika kegiatan lebih baik, dilibatkan teknisi kampus atau security atau CS dan lain sebagainya juga untuk membantu. Kemudian kegiatan protokoler semua menggunakan face shield, jangan sampai ada teguran seperti kami harapan ke depannya. Kemudian sebaiknya ada kegiatan undangan secara resmi untuk mengundang rektor, wakil rektor 1 maupun 2, kemudian kaju dan koordinator prodi. Kemudian setidaknya diplotkan untuk ruang konsumsi panitia yang mempersiapkan di lapangan kayak panitia perlengkapan yang memasang umbul-umbul, kemudian pasang backdrop dan lain sebagainya. Sepertinya itu perlu ada pendanaan untuk makan deh. Kemudian kamera sering dilewati oleh dokumenter kemarin itu, yaitu jadi catatan masukan juga buat kami. Kemudian 3 prodi belum dimasukkan saat penyebutan. Urutan bendera juga tidak sesuai dengan penyebutan MC. Ya, masalah backdrop yang mau jatuh itu ya juga. Kemudian apalagi yang masukannya apa ya tadi ya terkait dengan itu buat checklist masukan dari Pak Cahyo untuk memastikan jalannya acara ya ini juga sudah ada timekeepernya sebenarnya, cuma ya di luar namanya manusia mungkin lupa. Kemudian berikutnya adalah pemindahan antar kamera sebaiknya dipin secara manual karena auto switch. Ya ini operatornya juga sudah melakukan hal itu, tapi audiens juga bisa melakukan pin masalah. Kemudian kru seharusnya lebih berkomitmen melaksanakan protokoler. Ya harusnya ini kami lebih banyak berkoordinasi dengan keamanan dan perizinan terkait ini. Kemudian duduk juga kemarin itu audiensnya tidak dilakukan secara ketat untuk berjarak satu kursi. Mungkin itu evaluasi dari kegiatan kami. Secara pribadi kami mengevaluasinya. Kurang lebihnya kami dari divisi acara mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya pribadi juga selaku koordinator tim divisi acara mohon maaf. Itu saja dari saya Pak Ketua. Mungkin ada masukan tambahan dan lain sebagainya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Atau dari Albar ada yang mau menambahkan, Bar? Ada unek-unek kah? Silakan, Bar. Mungkin saya ada tambahan Pak ya. Kemarin kan kami adakan evaluasi juga bersama. Saat kegiatan sudah selesai itu kami ada mengadakan evaluasi. Nah itu ada beberapa masukan sih dari teman-teman semua untuk kegiatan kedepannya. Jadi misalnya untuk kebutuhan untuk ke perkap itu sebaiknya dari jauh-jauh hari karena kan kemarin tuh ada kebutuhan yang mendadak, jadi perkap sampai tidak bisa untuk mencarikannya. Jadi kalau bisa itu sih dari jauh-jauh hari sudah fixkan untuk kebutuhannya. Seperti itu saja sih Pak, yang evaluasi yang kami lakukan kurang lebihnya juga sama seperti yang Bapak bilang tadi itu. Terkait pendanaan gimana, Mas Albar? Aman aja ya? Terkait pendanaan ini lagi kami buat. Terus juga besok kami bakal mengumpulkan nota-notanya ke Bu siapa tadi? Dunia. Ke Bu Nabila. Oh, iya. Oke, terima kasih laporannya Albar. Iya, sama-sama Pak. Ya. Mungkin gitu dari kami Pak Salam Ali. Ya, terima kasih Mas Muhtana dan Mas Albar, terutama dari teman-teman
tim acara ini sudah begitu banyak memberikan supporting ya, dan memberikan tenaga yang luar biasa, sehingga kemarin itu memang luar biasa sekali saya perhatikan. Kita lihat secara bersama, sehingga memang wajar kalau memang ada catatan-catatan ya menjadi flashback bagi kita lah. Barangkali dari teman-teman yang lain ada respon selain daripada tim acara, seperti Bu Bendahara mau memberikan peringatan seperti apa, monggo. Ya, ini juga ada masukan dari Budia, beliau tidak bisa ikut meeting, katanya ya kurang lebih yang sudah saya jelaskan tadi, ada 7 prodi yang belum disebutkan. Kemudian urutan jurusan harusnya dimulai dari JMCI, JSTPK, JTIP, JTSP, dan JIKL. Kemudian yang terakhir, jika ada bendera IPK, maka bendera Dikbud juga harus diikutkan, harusnya itu. Jadi bendera-bendera juga masuk catatan buat kami. Itu saja dari Budia, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas Mutana. Dari Bu Rahmania atau dari Bu Cindy, monggo Bu, atau Bu Nabila, dipersilakan barangkali ada catatan. Ini Pak Syalam, saya sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya. Untuk acara tadi saya di WA, tapi saya di WA sama bendahara mahasiswa ya. Katanya di acara tuh masih mempertanyakan apakah nanti dana yang diberikan itu termasuk closing ceremony atau opening. Nah ini saya juga nggak tahu karena saya memberikan sesuai dengan RAB yang teman-teman masukkan. Nah, pertanyaan apakah masuk closing atau opening saja, ya itu saya nggak tahu. Emang closingnya seperti apa ya? Gini Bu, boleh saya Iya, konfirmasi ya? silakan Pak Mutana, karena saya nggak tahu. Baik Bu Nia. Jadi gini, kemarin memang waktu penyerahan itu saya tidak menyatakan bahwa ke teman-teman panitia acara itu uang untuk opening seremonial saja. Jadi itu clear miskomunikasi, tapi sudah saya jawab ke Mas Albar ya, Mas Albar sudah saya jelaskan di grup kita. Kemudian kalau masalah closing ceremony, mungkin baiknya kita menunggu Budia login, baru kita pertegas bagaimana skema, apakah closing ceremony itu dihandle oleh teman-teman divisi acara atau include di sidang senat dan wisuda. Karena dengar kabar dari Mas Albar bahwa kami diminta konsep, tapi ada syarat jika ada konsep yang dianggap relevan dan sesuai dengan kegiatan wisuda dan senat, mungkin bisa dipertimbangkan dimasukkan. Namun kalau enggak, ya berarti ditiadakan. Nah ini masih simpang siur juga kami, tapi kami tetap mengupayakan agar ada konsep terhadap closing seremonial. Mungkin seperti itu penjelasan dari kami. Mungkin Albar mau menambahkan? Cukup kalau dari saya, Pak. Jadi gitu, Bu Nia. Oke, terima kasih Pak Muhtanas. Terus ini lagi ya, nota. Tadi saya dengar Albar akan mengumpul besok ya. Saya berharap secepatnya ya supaya kita bisa mengajukan lagi untuk dana selanjutnya, karena kayaknya sudah ada kegiatan yang dekat akan dilakukan, tetapi uang belum ada. Nah, tapi kalau Albar memang besok insya Allah sudah menyerahkan nota-nota ke bendahara, berarti insya Allah akan aman sih.
Mohon izin bertanya, Bu Nia. Silakan. Ya, Berarti dari kami menyerahkan satu aja ya, berarti menyerahkan ke bendahara itu seluruh kwitansinya dan kami melaporkan LPJ-nya seperti itu. Atau lengkap dengan LPJ-nya, Du? Kalau langsung kalau saya, oke Pak Muhtana, kalau saya sebenarnya belum mensyaratkan untuk LPJ-an ya, karena LPJ-an saya nggak tahu itu kapan LPJ-annya. Yang penting itu nota-notanya itu harus secepatnya dikumpulkan ke bendahara, karena kita pengen tahu yang mana sih nota yang butuh untuk minta lagi di tokonya atau tidak. Jangan sampai ada sudah end misalnya, ternyata waktunya lama nih baru dikumpul, tetapi pas dikumpul ternyata ada beberapa nota yang butuh untuk diulang, misalnya butuh minta kwitansi dari bendahara, setelah itu harus ke tokonya lagi atau kemana gitu minta stempel lagi. Nah ini yang diantisipasi kenapa pengen diminta cepat notanya dikumpul gitu, karena kedua jangan sampai ada yang hilang atau misalnya ada yang print-printan ternyata sudah kusut gitu, nggak kelihatan lagi. Makanya kenapa pengen cepat dikumpul supaya antisipasi itu nggak terjadi, misalnya hilang atau rusak atau ada teman-teman yang butuh minta kwitansi di bendahara itu. Oke, berarti intinya segera diselesaikan untuk urusan administrasinya ya Mbak ya? Iya, karena kalau LPJ-an ya saya nggak tahu, LPJ-an kan biasanya gimana Cindy? Siapa? Cindy sama Nabila gimana? Kita emang butuh itu, sepertinya bukan kita deh yang butuh itu. Ya Bu, izin masuk. Saya silakan. untuk divisi opening ceremony ini tadi saya sudah di-chat sama mahasiswanya atas nama Renisa. Katanya memang besok mau ketemu saya menyerahkan notanya. Saya bilang ya sekitar mungkin jam 10. Untuk LPJ setahu saya itu bukan bendahara, tapi sekretaris setahu saya. Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Nabila. Ya gitu sih, berarti sudah sih Pak. Kita lihat aja besok ada yang harus direvisi, ada yang harus diperbaiki atau tidak. Intinya kalau LPJ saya nggak buru-buru karena memang bukan wewenang saya di situ, bukan wewenang bendahara di masalah LPJ. Yang penting notanya terkumpul dulu. Oke, dari Bu Cindy gimana Bu Cindy? Ada respon atau ada komentar? Iya Pak, untuk nota-nota itu memang secepatnya lebih baik dikumpul karena takut nanti tinta-tintanya hilang. Itu sih Pak. Nanti Kalau kayak foto gitu bisa nggak? Misalkan teman-teman itu untuk antisipasi gitu ya, mereka foto terus tuh masukkan di Google Drive gitu? Bisa, itu untuk jadi backup juga sih. Oh iya. Karena udah dibikin drive-nya kan. Iya. Ya. Sebenarnya memang tujuannya supaya besok kalau memang sudah ada itu barang bukti yang sudah terpakai, rencananya besok kita mau itu tadi mengajukan permohonan lagi begitu. Supaya teman-teman dari divisi lain itu mudah-mudahan dapat bantuan supporting dana gitu kan. Dari Bu Rahmania ada lagi kira-kira catatan untuk tim acara? Enggak ada sih Pak, kalau aku evaluasinya kan tadi udah banyak ya masukan dari teman-teman. Sebenarnya tuh evaluasi bukan kita mengkritik ya, tujuannya supaya nanti ke depan kalau ada yang melanjutkan GIS lagi tahu celahnya untuk tahun ini. Tapi overall menurut saya sudah bagus. Yang terkendala kemarin lebih banyak ke mandat-mandat karena itu kan jaringan ya. Tapi secara keseluruhan menurut saya sudah. Iya benar, soalnya saya sudah WA dengan ini kan, jadi menyampaikan pesan dari pimpinan acaranya bagus, silahkan dilanjutkan kata Bapak. Ya, jadi intinya memang walaupun ada catatan di sana sini, bukan kita untuk menghakimi atau
menganggap tim acara itu salah, enggak kayak gitu. Tujuannya itu hanya islah saja, perbaikan kita semua gitu. Kita di sini satu organ, jadi tidak ada satupun yang ya kalau satu sakit ya semuanya sakit, intinya begitulah. Ya berat sama dipukul, ringan sama dijinjing gitu. Oke, teman-teman semuanya. Kemudian dari Mas Fadri barangkali ada komentar atau ada opini. Monggo Mas Fadri barangkali. Saya Pak ya? Iya Mas. Aduh, Mas. apa ini? Kalau saya sih mungkin persiapan kita ya dadakan sekali ya. Dan untuk pembagian tugasnya di acara kemarin itu kayaknya agak-agak apa ya? Belum terkoordinasi dengan baik sih kemarin itu saya lihat. Karena mungkin kita baru juga semua ya di situ ya. Jadi mendadak sebelum mendadak. Iya, santai aja, Mas. Iya, mungkin itu aja sih. Kalau untuk dari Breakdown juga statusnya masih aman aja, belum ada kendala dan masih akan terus melanjutkan publikasi. Mungkin itu sih Pak. Nanti untuk teman-teman yang butuh, kemarin kan membahas tentang sertifikat itu Pak ya. Iya. Nah, mungkin itu bisa dikoordinasikan lagi dengan tim untuk desainnya seperti apa, kan misalnya itu jenis lombanya apa, lalu sistem penomorannya seperti apa, jadi kan kita bisa membuatkan desainnya sesuai dengan slot-slotnya begitu Pak. Oke Mas. Mungkin itu aja dulu sih, nanti kalau ada tambahan saya masuk lagi. Siap. Siap, terima kasih. Yuk, sama-sama Mas. Dari Mas Cahyo, silakan Mas Cahyo. Mungkin kalau disampaikan lebih enak Mas. Oke, baik. Oke, apa ya? Mungkin yang perlu ditekankan dari saya mungkin cuma itu sih, checklist acara, checklist untuk persiapan, terus untuk pelaksanaan, dan mungkin perlu juga waktu akhir, khususnya mungkin waktu melihat pengalaman hari Senin kemarin, mungkin checklist waktu persiapan aja, mungkin persiapan seperti menyalakan recording atau mungkin yang lain. Mungkin itu saja sih melihat pengalaman kemarin. Itu saja. Oh ya, tadi dari bendara itu soal kwitansi itu tugasnya sekretaris ya. Ya saya mohon maaf, saya sendiri juga masih belajar apa saja tugasnya sekretaris. Kalau itu termasuk tugasnya sekretaris, mungkin nanti saya coba koordinasi dengan itu sekretaris mahasiswa. Ini Mas Cahyo, bukan ini Mas, bukan kwitansi tadi maksudnya ini apa? Maksudnya Nabila. Ini apa? LPJ-an. Kalau kwitansi dari bendahara kok. Mungkin maksudnya LPJ. Oh, iya. Gimana ya? Kan ini sih enggak Mas Cahyo, itu lain belakangan aja kalau memang belum dipaham. Tadi itu kami fokusnya tuh ke minta notanya, jangan sampai ada yang butuh kwitansi. Nah, kwitansi itu ada di bendahara. Oke. Nanti dibahas sambil berjalan, lalu berjalan saja. Baik, begitu. Itu saja sih mungkin kalau dari acara, mungkin itu saja dari saya. Oh iya, memang dari bendera itu juga susunan bendera itu yang saya sempat dapat langsung dari siapa kemarin, Bu Umi kalau nggak salah, itu Bu Umi langsung nge-WA saya itu urutan bendera atau penyebutannya kurang pas, serta prodi baru belum disebutkan itu juga. Lalu apalagi ya, kurang lebih sudah saya sampaikan itu di
WA grup itu sih. Tidak. Termasuk record ya Pak. Iya. Itu Oke. saja mungkin perlu saya tekankan dari ya semoga tidak terulang lagi. Maksud saya mengkritik ini supaya tidak terulang lagi, itu saja sih. Khususnya mungkin di acara, tidak hanya acara di sini, mungkin acara yang lain atau bahkan di tahun depan. Itu semoga bisa jadi perbaikan. Makanya ini saya coba mendokumentasikan, mungkin bisa saya sampaikan untuk acara di tahun depan supaya tidak terulang lagi acara yang seperti ini. Benar. Itu saja saya kembalikan. Monggo Mas, terima kasih banyak Mas atas masukan dan kritikan yang konstruktif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kawan-kawan nanti sekiranya kesempatan untuk di kegiatan Disnatalis ini akan hadir lagi, begitu ya. Kemudian mungkin kita perlu dari tim perlengkapan, Mas Imron atau Pak Mul, barangkali ada komen atau opini-opini yang bisa disampaikan. Dipersilakan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, waalaikumsalam. Sebenarnya tadi kan ada masukan dari tim acara masalah persiapan untuk menghandle atau membackup dari acaranya itu butuh peralatan apa. Tapi yang saya garis bawahi bahwa memang kita koordinasinya nggak baik sih, dalam artian dari awal itu. Makanya ada problem tentang support dari apa yang dimau dari acara itu bisa terlayani dengan baik. Seandainya dari awal itu sudah ada komunikasi yang baik, bahwa sesi acara itu butuh ini, kalau memang slow respon dari grup harus dijabri dulu. Agar apa? Agar nggak miss komunikasi sehingga sesi perlengkapan tuh ready to use apabila sesi acara membutuhkan peralatan. Tapi memang kita nggak saling menyalahkan bahwa harus apa. Tapi memang kendala kita banyak banget. Ini mungkin pertama kali kita melakukan rapat seperti ini nggak tatap muka sehingga banyak miskomunikasi, sehingga memang perbaikan itu harus dikritik sih menurut saya. Tapi untuk evaluasi itu ke depannya biar enak, ada komunikasi langsung dan komunikasi yang tidak langsung. Contohnya komunikasi langsung itu japri dulu PIC-nya biar semuanya itu bisa diomongin dengan baik. Itu mungkin Pak Salam, kalau ada tanggapan dari sesi acara, saya persilakan. Terus ini, juga nanti untuk mahasiswanya itu harus fair ya untuk komunikasi, kalau jangan asal cetak, asal ngeprint atau yang lain, soalnya takutnya kan uangnya kan terbatas. Apabila nanti uang terbatas, asal cetak, asal ini kan takutnya nanti yang nombokin siapa gitu. Mungkin itu Pak Salam, masukannya atau kritikannya atau yang lain. Baik Mas, terima kasih banyak atas masukannya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Dari Pak Mul barangkali ada tambahan? Oke, Bapak Ibu, dari teman mahasiswa? Dari Feby atau dari David? Dari Mas Ari juga, monggo silakan. Atau dari Mas Arif? Oke, tidak ada ya. Dari Pak Gat barangkali ada?
lanjut saja Mas Milo, aman-aman. Izin Pak Syalam, supaya ini ya tidak terjadi misalnya ya kan ini ada miskom ya antara perlengkapan sama acara. Nah mungkin baiknya ke depan teman-teman dari perlengkapan juga ngelis tiap-tiap divisi, maksudnya mendatangi entah menghubungi lewat WA atau menelpon ke masing-masing divisi atau bahkan melihat matriks dari rencana kegiatan kita. Kira-kira nih tiap divisi yang butuh perlengkapan apa aja, karena ya takutnya mepet-mepet lagi baru dikabari. Termasuk juga ini perlengkapan kan belum memasukkan anggaran dana ya, saya lihat. Yang kemarin cuma Zoom ya Pak Imron, baru Zoom ya yang kemarin masuk. Nah mungkin dari sini Mbak, gini Mbak ya, kemarin kan anggarannya 1,3 kalau ngomong. Terus karena saya itu estimasi bahwa untuk Zoom-nya aja itu 1 juta lebih. Takutnya seandainya saya untuk menganggaran yang lain, otomatis nanti uangnya kemana itu? Ngompoinnya itu. Kemarin kan Mbaknya ngomong itu. Betul, tapi setidaknya Bapak masukkan dulu butuh apa, kan saya juga nggak tahu kalau Pak Imron belum masukkan. Yang kemarin kan baru Zoom kan sudah dibeli nih, sudah dipesan untuk sebulan sama Pak Chandra kemarin. Nah setidaknya yang soalnya kayak gini Pak, termasuk persoalan umbul-umbul nih yang dipertanyakan, sebenarnya ini masuk anggarannya siapa? Lah saya juga nggak tahu ini dimasukkan ke anggarannya siapa. Mungkin ya ini maksud saya mungkin dari sekarang dibangun komunikasi antar ini. Tapi harusnya setiap divisi itu udah menganggarkan apa aja yang dibutuhkan Pak. Jadi harusnya setiap divisi itu tidak lagi menyuruh perlengkapan untuk punya anggaran tersendiri. Mungkin perlengkapan itu fokusnya membantu butuh apa. Jadi semua anggarannya itu sudah diplot di masing-masing divisi harusnya. Cuman kemarin kan ada nih yang misalnya permasalahan umbul-umbul atau apalah. Ini nggak dianggarkan di acara misalnya. Nah ini juga kan saya jadinya kan nggak tahu ya. Ini harusnya masuk anggaran siapa, ya udah kalau memang nggak dianggarkan di acara misalnya, berarti mungkin ini dianggarkan ke divisi perlengkapan. Misalnya kayak gini Pak, mungkin perlu dikomunikasikan lagi. Tapi sekali lagi saya tekankan harusnya semua keperluan tiap divisi itu sudah sesuai dengan anggaran mereka, maksudnya sudah dianggarkan gitu. Jadi perlengkapan tidak lagi menganggarkan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya masuk? Ya silahkan Pak. Iya, saya sebenarnya sepakat dengan pendapat Mbak Nia. Iya, umbul-umbul itu masukkan aja di perlengkapan. Yang kedua juga saya kasihan sama panitia kemarin itu perlengkapan yang kerja keras tapi tidak disediakan semacam konsumsi. Iya, malu saya ngomongnya. Iya, mereka kerja keras. Mungkin kira-kira bisa masuk ya konsumsi untuk panitia perlengkapan ya di divisi perlengkapan. Oh ada konsumsinya ya, tapi itu kan dari uang dosen kemarin, pribadi dosen. Nah ini Pak, maksud saya kita juga kan nggak bisa ya langsung seketika plok nganggarkan. Kenapa? Karena dana itu nggak bisa seenaknya untuk dioper-oper. Oh gitu ya Bu? Iya mungkin bisa, tapi setiap ya udah emang harus dikomunikasikan dari awal supaya itu jujur uang ini benar-benar susah untuk saya semudah itu, karena kalau berubah di sini saya harus melakukan perubahan lagi di pusat. Jadi kayak gitu Pak. Nggak apa-apa kalau memang dianggap butuh konsumsi, ya udah silahkan diinikan. Tetapi kalau strike to the line langsung pada saat itu langsung mau digeser anggarannya, lah saya juga akan kesusahan karena memang ini punya aturan tersendiri. Oh ini penganggarannya sekian ya, nggak boleh lebih dari itu.
kapan lebih, ya kita harus berurusan lagi sama pusat, mengubah lagi. Dan mengubahnya nggak langsung, butuh prosedur lagi. Itu sih, Pak. Iya, makasih masukannya Mbak Nia. Tapi saya sepakat dengan usulannya Mbak Nia. Semua perlengkapan dari tiap divisi di luar perlengkapan sebaiknya koordinasi memang dengan divisi perlengkapan. Ya, itu jadi review kami. Makasih Mbak Nia. Nanti kami review lagi RAB-nya kalau kami dikasih kesempatan. Izin bicara Pak Salah. Ya. Boleh Pak, silakan. Silakan Pak, kamu kan. Ya, artinya poin intinya sudah didapat ya. Intinya ya dari evaluasi divisi acara ini, opening ceremonial, kita bukan berarti terpecah belah. Intinya sudah masing-masing tahu jika ada usulan kegiatan dikomunikasikan sama bendahara, nanti mungkin bisa disesuaikan kembali melalui pendanaan yang mana nanti kan. Saya rasa di bendahara pun pasti menyiapkan anggaran tak terduga lah. Seberapa relevannya itu kan nanti bisa dianggarkan berapa persen yang memungkinkan lah, yang memasuki relevan bagi bendahara. Namun usul Pak Syalam Ali, artinya ini kegiatan opening ceremonial sudah berlalu, jadi tidak usah terlalu lama. Artinya kalau sudah ada catatan dan evaluasi, kemudian kita lebih baik mengarah ke kegiatan yang paling dekat ini seperti apa. Jadi kita florkan sistemnya kayak gimana. Saya harap juga ke depannya nanti divisi acara tetap menemani, misalnya divisi lomba apa nih yang paling dekat e-sport misalnya. Ya kami divisi acara akan tetap mendampingi, kemudian Kamjin juga pasti mendampingi, kemudian perlengkapan juga pasti membackup. Hanya saja nanti kegiatan apapun harapannya dari teman-teman mahasiswa ataupun dosen, nanti segala apapun yang terjadi terkait dengan persiapan, ada kendala dan lain sebagainya, monggo dikomunikasikan secara intensif, jangan ada sungkan dan lain sebagainya, ya fokus solusi aja. Menurut saya seperti itu Pak Syalam Ali, biar kita tidak berkutat lama di sini, takutnya keruh nanti. Jadi lebih baik ke yang berikutnya. Terima kasih Pak Syalam. Saya izin masuk dulu Mbak, Mas. Saya nggak apa ya, ini loh. Kemarin itu dari Mbak Rahma itu ngomong anggarannya 1,3. Yaudah saya kunci 1,3. Memang saya nggak apa namanya, nggak ngelis di RAB-nya. Tapi dengan 1,3 itu bisa apa gitu? Untuk Zoom aja seperti itu kan. Tadi kemarin tuh saya diskusikan itu hampir satu lebih. Dengan 1,3 itu nanti kalau kita ngeprint apa kan uangnya dari mana gitu. Kalau kok anggarin semuanya, apakah itu di backup? Assalamualaikum, Bu, boleh saya masuk? Saya ingin bertanya pada Bu Rahmania. Ini pola pencairan dananya dari pusat, bentuknya kontinu atau diskret? Maksudnya begini, tiap kegiatan kita bikin LPG-nya baru keluar pencairan berikutnya ataukah satu kaligus? Kalau ya diskret, mungkin betul apa yang dikatakan Pak Imron. Saya mau bertanya dulu kepada Bu Rahmania, pencairan dananya dari pusat itu kontinu langsung satu kaligus atau diskret? Oke Pak, kalau diskret namanya mungkin diskret ya, karena kita cuma dikasih bertahap Pak. Setelah kita SPJ lagi, baru dikasih lagi. Jadi kayak gitu Pak. Oh iya, jadi ya solusi yang ditawarkan Pak Imran mungkin begitu, karena Pak Imran juga besar rasa kemanusiaannya, jadi sedikit-sedikit. Ya, tapi saya berharap ada di akhir nanti ada LPG untuk membahas semuanya. Tapi saya paham kalau diskret. Kita adakan kegiatan bikin LPG baru bisa cair dana selanjutnya, begitu seterusnya. Jadi gimana lah cara membahasakannya? Iya. Jadi intinya diskret ya. Iya, saya paham, sudah paham saya sudah. Mungkin saya sulit membahasakannya, tapi saya sudah paham maksudnya. Terima kasih Bu Nia.
Selamat Iya malam, izin Pak, masuk nih. silakan. Saya Arya Tabu, Ketua Panitia dari mahasiswa. Ini pengalaman dari tahun lalu dari Dislima Bu ya, masalah perlengkapan, dana perlengkapan dan terkait acara. Kalau tadi Pak Imron sempat mengatakan bahwa dana yang 1,3 untuk Zoom dan yang untuk perlengkapan segala ngeprint dan segala macamnya itu untuk uang seperti itu kita RAB-nya kita masukkan ke divisi acaranya Pak. Jadi apapun yang dibutuhkan sama perlengkapan RAB-nya itu bakal di-list sama teman-teman dari acara. Jadi teman-teman dari perlengkapan, dari divisi perlengkapan mahasiswa dan dari dosen kita bakal koordinasi lagi ke teman-teman divisi acara. Karena yang saya tahu perlengkapan ini kalau dari tahun lalu itu nggak ada RAB yang keluar untuk perlengkapan Pak. Jadi perlengkapan ini ngambil uang itu RAB-nya dari teman-teman acara. Itu yang saya tahu Pak dari pengalaman tahun lalu di SLIMA. Jadi mungkin kalau teman-teman perlengkapan butuh pencetakan dan segala macam itu silahkan dikoordinasikan lagi ke teman-teman acara nantinya. Jadi bisa kita masukkan ke RAB teman-teman acara. Kalau kemarin memang sedikit ada miskom Pak dari kami perlengkapan sama acara juga. Mungkin tadi sudah dibilang Pak Mutana tidak usah terlalu kita bahas, itu evaluasi kita ke depannya. Itu sih Pak kalau Bu dari saya juga. Ya, oke, clear ya. Jadi emang kayak gitu Pak, clear ya. Jadi kebutuhannya ada di divisi masing-masing harusnya Pak. Cuman ini perlunya dikomunikasi aja sih. Sudah ya, cukup ya Pak. Clear sih. Oke. Jadi kita bisa next ya teman-teman. Iya, next. Oke, sekarang barangkali yang paling mendesak itu tim dari Mas Andro. Silakan Mas Andro. Halo Mas Andro. Mas Andro, halo. Atau belum datang ya? Itu ada mahasiswa Pak yang mewakili. Oh silakan. Boleh teman-teman dari mahasiswa juga nggak ada masalah. Mohon izin Pak, sebelumnya saya Fajar Ismail dari Koordinator Mahasiswa Divisi Acara Olahraga. Iya Mas, silakan Mas. Untuk di Divisi Acara Olahraga sendiri Pak, kegiatan yang sedang berjalan ini itu Spekta Day. Mengenai Spekta Day ini, alhamdulillah hari ini merupakan hari terakhir pengumpulan dan selanjutnya pada tanggal 19 sampai 23 itu akan dilakukan penilaian dan pengumuman akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus ini. Untuk mengenai ISC sendiri atau e-sport dari Pak Andro sendiri telah melampirkan hal-hal yang perlu dipersiapkan Pak, seperti list pendaftaran, rundown acara, sementara sampai ke desain sertifikat maupun berita acara. Sejauh ini dari teman-teman panitia ISC rencananya itu akan melakukan oprek panitia lagi Pak, itu di tanggal 22 Agustus. Dan juga dari teman acara ISC ini sudah membuat rundown acara untuk ISC nanti, dan juga untuk mempersiapkan simulasi sebelum pembukaan ISC-nya Pak. Terima kasih Pak. Oke Mas, terima kasih banyak Mas. Dari Mas Ari ada tambahan lagi Mas? Mas Ari Ada Saputra? Dari saya tidak ada Pak. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, berarti teman-teman dari tim Mas Andro insya Allah sudah dalam progres ya? Siap Pak. Oke teman-teman, kita minta pandangan dari Mas Samsul lah. Barangkali Mas Samsul punya catatan atau masukan, silakan Mas Samsul. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Salam. Kalau yang mungkin kalau
apa namanya itu mengenai acara kemarin barangkali sudah clear tadi ya. Mungkin seperti yang tadi disampaikan sama Pak Muhtana, mungkin kita lebih fokus ke acara-acara yang sifatnya itu ke depan gitu ya, atau berikutnya gitu. Kemudian mungkin barangkali juga yang seperti yang disampaikan di di grup, kan ada semacam miskomunikasi yang mengenai ini juga tanggal pelaksanaan acara ya, atau mungkin barangkali teman-teman juga mungkin agak miss di waktu mengupdate Gencetnya, sehingga tadi ada sedikit miss waktu sekretaris itu mengambil data di Gencet sehingga ada beberapa kesalahan ya. Nah, itu barangkali bisa didiskusikan ya di sini, atau gimana Pak Salam? Iya Mas, nggak apa-apa, kita confirm lagi. Nah, itu maksudnya tadi kan siapa dari sekretaris ada sedikit masukan mengenai revisi proposal gitu. Itu kira-kira apa perlu dilakukan atau seperti apa ya? Oke, barangkali Mas Medi boleh kasih komentar lah. Halo Mas Medi. Halo. Ya, Assalam. Apa salam? Jadi gini, sebagaimana yang kita diskusikan tadi siang, jadi kan memang ada perubahan sedikit tanggal. Apakah itu akan berdampak kepada proposal kita gitu? Enggak ada. Di proposal kita nggak akan mengubah lagi kayaknya kalau kayak gitu-gitu. Proposal tetap jalan, acara silakan ada disesuaikan sama kondisi. Kalau untuk mengubah proposal lagi, proposal sudah dicetak Pak Salam. Jadi proposal nanti bahasanya ya sesuai sama acara yang kita adakan aja. Kalau di bahasa proposal ya acaranya sesuai yang kita sepakati dari awal. Kalau mau buat acara sesuai kondisi silakan. Tapi kami sedang proposal sudah dicetak. Nggak mungkin kita ubah tanggal lagi Pak Salam. Nanti kan itu urusan tim sponsor lah untuk bicara sama ininya klien-klien sponsornya atau yang mau sponsorkan. Kayak gitu kita menjelaskan nanti Pak Salam. Kalau diubah lagi kayaknya nggak mungkin deh menurut saya. Kalau desain lagi dan lain-lain juga butuh waktu. Kita juga buat acara ini kan mepet Pak Salam ya. Kita tahu sendiri dia sini mepet. Jadi hal-hal teknis gitu juga ya kita perkecil lah kesalahannya ya. Udah dievaluasi kayak tadi. Langsung aja fokus ke acara selanjutnya seperti apa. Maunya bagaimana. Kita kurangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada gitu loh. Kayak gitu sih Pak Salam. Siap. Terima kasih Mas masukannya. Jadi Oke Pak Salam. Oke Mas, sama-sama. Silakan Mas Samsul. Mungkin baik, artinya kan kita clearkan di sini ya, kalau memang seperti itu ya, artinya nanti biar tidak ada saling miskomunikasi lagi antara sekretaris dengan divisi proposal gitu. Berarti yang mungkin yang paling penting sih informasi penyampaian informasi waktu ke ini yang sasarannya ke dosen atau ke Civitas Akademika gitu ya, mengenai mungkin ada beberapa perubahan, ada terkait rundown acara gitu. Itu aja sih Pak Salam. Yang artinya internal kita gitu. Artinya internal kita biar lebih jelas tanggal pelaksanaan dari masing-masing acara gitu seperti apa. Itu mungkin yang perlu divalidasi, yang paling urgent gitu. Siap. Oke Mas. Bisa nanti kita coba fokuskan lagi lah ya. Ya, tadi kan waktu bersurat juga itu ya. Maksudnya kan ini kan rencana mau bersurat ya. Saya nggak tahu sih apakah fisik atau dikirim email gitu ke masing-masing jurusan atau prodi, itu saya kurang tahu nanti teknisnya sekretaris seperti apa ya. Itu maksudnya biar lebih jelas sih. Maksudnya biar perlu cross check kembali sih. Biar tidak ada, maksudnya kita
di situ tertulis tanggal sekian tapi nyatanya bukan gitu loh. Nah, itu yang takutnya gitu. Oke. Siap Mas. Terima kasih banyak Mas. Ada tambahan lagi nggak Mas Samsul? Oh iya, masuk Pak Salam, bentar. Silakan Mas. Kalau seperti katanya Pak Samsul, untuk yang surat menyurat itu harus Pak sesuai sama acara yang terbaru ya. Kalau surat menyurat, undangan dan lain-lainnya. Kalau ke apa namanya, ke sponsor yang sudah ada itu biarin aja kayak gitu. Kalau yang terupdate silakan. Kalau surat menyurat itu harus update emang. Iya. Itu mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Salam. Oke, terima kasih Mas Medi dan Mas Samsul. Mungkin kita bisa mendengarkan dari Bu Diani. Silakan Bu Diani untuk menyampaikan opini ataupun saran dan kritik, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Salam. Kok ribet banget ya manggil Bu Diani ya? Wati aja Pak. Jadi begini, pada intinya sebetulnya Sekre itu membuat surat itu atas dasar permintaan dari tiap divisi. Seperti contohnya ada divisinya dari olahraga gitu. Kemarin juga sudah minta untuk Spektade, lomba dan sebagainya itu ke himpunan dan segala macam gitu. Jadi kemarin memang kita nggak kepikiran untuk membuat undangan ke Civitas Akademika secara keseluruhan karena kami pikir tiap divisi itu akan minta gitu. Jadi memang gitu. Tapi untuk kedepannya tadi saya sudah kolaborasi dengan rektorat untuk kedepannya semua acara DIS itu nanti akan dibuatkan surat edaran yang ditujukan untuk semua kepada pimpinan, kepada kepala unit, kemudian ketua jurusan, ketua program studi, dosen, tendik, dan mahasiswa. Makanya yang tadi saya minta setiap divisi untuk meng-cross check yang lampiran yang paling belakang itu apakah sesuai atau tidak dengan tanggalnya. Sebelum nanti itu nanti dibuatkan fix surat edaran dari rektorat begitu. Jadi sebetulnya pada intinya Sekre juga nggak tahu sih, kan acara detailnya kan kami nggak tahu ya. Maksudnya per apanya tanggalnya berapa. Kami hanya membuatkan surat sebetulnya per divisi kemarin itu. Jadi misalnya ada divisi yang minta dari mahasiswa itu langsung larinya ke Dian, kemudian Dian itu koordinasi dengan saya untuk mengeluarkan suratnya. Nah, itu biasanya tiap divisi seperti itu. Tapi ya karena supaya kita sama-sama tahu dan acara ini juga diketahui banyak orang, akhirnya ya sudah untuk solusi kedepannya kita akan buatkan surat edaran secara keseluruhan untuk acara secara keseluruhan. Misalnya kayak yang seperti yang sudah saya sharekan di grup itu. Jadi ada tanggal-tanggalnya, misalnya opening ceremony, terus kompetisi paper itu mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, wisuda itu juga ada wisuda dan sidang senat itu kemarin sebelumnya itu tanggalnya salah tapi sudah saya revisi kayak gitu. Seperti itu sih Pak Salam dari Sekre. Tapi kalau tiap divisi mau dikeluarkan surat lagi per divisi boleh. Tapi untuk dari Sekre untuk mengantisipasi supaya semua sivitas tahu akan dibuatkan surat edaran dan surat itu sudah masuk dan sudah diterima oleh bagian admin surat menyurat rektorat seperti itu. Jadi misalnya kalau tiap divisi ada waktu pelaksanaan itu yang berbeda dari yang sudah saya share itu, monggo segera dijabri biar nanti lampirannya bisa dirubah seperti itu Pak Salam kalau dari Sekre. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Dari Mbak Chandra mungkin ada masukan Mbak Chandra? Enggak Pak, nggak ada. Terima kasih. Oke. Halo? Ya udah saya. Siap. Oke teman-teman, dari Mbak Nur Haflah, silakan Mbak Nur Haflah. Ada Mbak Nur Haflah? Iya Pak, masuk Pak. Ya silakan Pak Nur, silakan. Ada catatan atau promosi atau apalah namanya? Ini sih Pak terkait baju dari dosennya masih ada lagi atau tidak ada?
Halo, Iya, itu kapan rencananya, Mbak? kenapa saya lagi di luar Pak, lagi nggak denger. Iya, maksudnya kapan selesai bajunya gitu loh. Kemungkinan insya Allah itu bulan depan sih Pak. Soalnya kan baru saya store juga ini. Oh, iya iya. Oke, oke. Bulan depan berarti tanggal? Kemungkinan itu belasan sih Pak. Kalau enggak di atas tanggal 20-an. Insya Allah. Oh iya. Oke, oke. Tapi untuk perubahan warna nggak apa-apa ya Pak. Soalnya yang warna itu birunya, yang biru terang itu nggak ada Pak, nggak sesuai sama yang digambar. Jadi mungkin dirubah. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi, Mbak? Udah Pak, cukup itu aja. Cukup Terima ya. kasih Pak. Oke, sama-sama. Mas Andro, gimana Mas Andro? Sudah bisa masuk Mas Andro? Halo, Halo, silakan Mas. silakan apa nih Pak? Silakan cerita Mas. Tadi Mas Fajar ada menyampaikan beberapa uraian. Barangkali Mas Andro ada tambahan lagi gitu. Oh iya ya. Sorry ya Pak kalau tadi nggak ngikutin. Ini mungkin belum terbahas mengenai ini ya juri. Jadi juri untuk spektati ini kan kita ngambil dari eksternal dan ada 2 juri itu mahasiswa. Nah cuman masalahnya itu untuk tadi sudah diskusi dengan Ibu Nia ya. Dibilang itu tidak bisa diberi ya apa namanya, tidak bisa diproses ya Bu ya. Ya mungkin ada solusi seperti apa gitu. Nah sedangkan ini surat undangannya sudah diberikan dengan tanda tangan Pak Salam ya kemarin ya, yang 3 juri. Iya Mas. Itu aja sih yang spek tadi mengenai honor juri ya yang 2 mahasiswa ini. Oke Pak Andro, jadi saya juga nggak tahu ya Pak Andro, tadi saya tanya Mbak Vina, karena kan dia yang berpengalaman tahun kemarin ya. Nah dia menyarankan agar jangan mahasiswa karena belum boleh gitu. Nah itu ya aku juga nggak tahu gimana kalau udah terlanjur gitu. Emang jurinya itu Pak Andro ngasih berapa? Itu Mbak sudah ada di apa namanya yang link Mbak kasih itu. Kalau nggak salah 500.000 ya. Itu, nah itu Pak, karena pemberian VV seperti itu kan mengikuti perhitungan ya, mengikuti ini biasanya mengikuti apa, misalnya jabatannya atau apanya itu ada. Nah kalau misalnya kayak mahasiswa nanti akan kesusahan. Kata Mbak Vina itu susah Mbak. Tapi kalau memang udah terlanjur, nah ini ya aku juga nggak tahu bagaimana nanti mencarikan dana supaya bisa ditutupi, terutama yang 2 ini Pak. Kalau yang dari eksternal itu katanya masih mungkin, cuman yang 2 mahasiswa ini yang saya nggak paham. Mbak Vina juga belum ngasih jawaban, saya juga kalau masalah ini nggak paham. Coba Mbak Cindy sama ini Mbak Nabila gimana ya case-nya kalau seperti itu? Ya Bu, izin masuk. Kalau untuk narasumber eksternal saya sih belum tahu juga ya Bu ya. Kalau yang itu, soalnya saya belum ada koordinasi juga. Mungkin Mbak Wahyu kali ya yang perlu kita tanya lagi. Nabila ya. Sama sini. Oke Bu, nanti saya coba tanya ke Mbak Wahyu terkait itu ya Bu ya, juri eksternal ya. Eksternal sama mahasiswa deh, sama mahasiswa. Oh sama mahasiswa, oh ya. Oke Bu. Soalnya tadi komunikasi sama Mbak Vina itu nggak menyarankan karena belum bisa katanya. Nah itu, tapi kalau udah terlanjur, nah ini yang pasti nanti kita pusing untuk memutar dana yang mana yang harus digeser.
Iya, oke Bu. Nanti saya tanyain Ya, Mbak Wahyu. makasih. Itu Pak Andro, jadi kayak gitu untuk sementara. Ya Bu. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya kenapa kita nyari eksternal biar nanti penilaiannya objektif. Dan kita ada 3 juri itu memang bidangnya di fotografi dan videografi. Dan kebetulan memang dapatnya ada 2 mahasiswa salah satunya. Ya mungkin semoga aja bisa diproses untuk honornya. Itu aja sih Pak Salam. Nggih Mas, matur nuwun Mas. Mas Umar, ada yang mau disampaikan Mas Umar? Monggo Mas. Terima kasih Pak Salam Ali. Nggih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya kalau saya nggak ada sih Pak. Karena ini nanti kalau saya menyampaikan hanya mengulang-ulang saja apa yang dari kemarin saya sampaikan dan tadi juga sudah dibahas. Tetapi begini, saya ingat pada sekitaran tanggal 5 Agustus saya menyampaikan permohonan bagi Bapak Ibu yang mengelola acara barangkali memang membutuhkan persyaratan untuk perizinan supaya menghubungi saya. Tetapi sampai pada malam hari ini tidak ada kecuali Pak Imron untuk pemasangan umbul-umbul. Nah barangkali Bapak Ibu agak malu-malu begitu, mungkin nanti saja saya bikinkan semacam Google apa itu spreadsheet atau semacamnya lah supaya andai kata memang ada kebutuhan di sana supaya mengisi. Artinya begini, ini bukan untuk tandingan atau untuk mengganggu kinerja dari Bu Wati, tidak, tetapi maksud kami adalah supaya karena saya diamanahi sebagai penanggung jawab keamanan dan perizinan supaya tahu bahwa memang Bapak Ibu memerlukan backup terhadap itu sehingga itu bisa kita tindak lanjuti. Toh kami tidak punya wewenang untuk mengeluarkan surat, kami hanya mendata saja kebutuhannya apa, kemudian menyampaikan kepada stakeholder yang berkepentingan di sana. Murni surat-surat dan sejenisnya dari sekretariatan yang dikelola oleh Bu Wati dan juga Pak Cahyo. Demikian Pak Ali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Umar atas informasinya. Mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti supaya kita meminimalisir error tadi ya. Barangkali dari Mas Rahastama ada masukan atau penyampaian dari divisi Mas Tama, silahkan Mas Tama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salam atas kesempatannya. Siap. Kalau dari saya sih mungkin itu juga sama kayak Pak Andro terkait dengan honor juri dari eksternal itu seperti apa ya pekerjaannya nanti. Terus ini kan kita kan memang kalau divisi ilmiah memang butuh untuk juri dari luar itu yang profesional gitu, maksudnya yang memang sesuai dengan bidangnya. Mungkin ada yang dari internal juga, tapi nanti juga ada yang dari eksternal juga atau dari luar. Itu aja sih Pak Salam. Terus kalau sekarang ini ya paling saya minta bagaimana hasil proses dari undangan untuk perlombaannya ini, suratnya apakah ada kesalahan gitu atau ada apa. Saya pengen segera ngirimkan gitu supaya lombanya ini segera dapat peserta sih, pada intinya itu sih. Oke, itu aja sih. Mungkin saya tanya ke Bu Wati ya Bu. Punten, udah sampai mana Bu ya suratnya Bu ya? Surat undangan. Oke. Pak. Oke. Untuk surat ke kompetisi dan UMKM ya? Oke. Itu sudah kami buatkan dan sudah di-share ke sekretariatnya kemahasiswaan untuk disebarkan ke divisinya. Seperti itu. Nomor suratnya 012. Oh, kemarin berarti surat undangannya udah dikasihkan ke mahasiswa gitu?
Ya, jadi surat undangan itu sudah dibuat, sudah sudah dicetak juga. Dan kalau misalnya divisi lomba itu meminta, silakan minta ke Dian, sekretnya mahasiswa. Oke. Berarti ada di Kita akan mahasiswa ya? membuatkan. Ya. Oke. Terus Kalau misalnya nanti Pak Dika mau, nanti bisa saya share juga. Nomor suratnya 012. Yes, oke, baik Bu Wati. Ini pengiriman suratnya itu melalui Bu Wati juga atau gimana? Soalnya apakah lewat Humas ITK ataukah gimana gitu? Ataukah dari tim panitia? Gimana ya Bu Wati? Oke, jadi sistem untuk penyebaran undangannya seperti ini Pak. Jika ada mahasiswa dari divisi mahasiswa menginginkan surat, maka mahasiswa itu menghubungi sekretnya mahasiswa, yaitu Dian. Nah, Dian koordinasi dengan saya untuk dikeluarkan surat tersebut. Nanti surat itu setelah ditandatangani oleh Pak Salam selaku ketua dan penanggung jawab divisi. Nah, saya balikin lagi ke Dian. Dian Supaya itu nanti Dian sekretariat mahasiswa. Oke. Jadi kalau saya nanti biasanya dari Dian itu langsung sudah disebarkan ke divisi masing-masing seperti itu. Oh gitu. Nanti kirim ke unisnya itu lewat Dian atau gimana? Kirim ke unis lain. Kalau biasanya kan mahasiswa yang minta surat. Iya. Ya kan? Sehingga mahasiswa itu mintanya langsung ke Dian. Oh ya udah. Jadi semua surat untuk delegasi mahasiswa itu sudah ada di Dian. Oh gitu. Tapi semua master surat ada di saya. Oke. Seperti itu. Berarti nanti saya koordinasi aja sama Dian itu untuk segera mengirimkan suratnya ke univ lain gitu ya. Soalnya kan ini kan berkaitan sama. Coba dicek mungkin ke Indah Sari atau mungkin koordinator divisi. Soalnya untuk beberapa divisi lain dia sudah terima suratnya. Oh gitu. Ya, mungkin belum disebarin mungkin atau belum yang ke Pak Dika mungkin. Ya, belum ada sih, soalnya belum terima apa-apa sih dari Tapi kalau suratnya sudah kami keluarkan, nggak apa-apa Pak, nanti saya kirimkan ke Pak Dika juga untuk pegangan. Tapi intinya ini memastikan lagi ya, jadi saya itu nggak ngirimkan ke langsung, misalkan minta Humas ITK untuk kirimkan ke universitas lain gitu. Berarti langsung dari tim mahasiswa aja ya, memastikan aja sih. Nah itu tadi saya monggo ke divisi, jadi mintakan surat dari misalnya dari Humas ITK, minta tolong mungkin boleh mungkin lewat dia ya, atau per divisi mau ngirimkan surat sendiri misalnya itu terserah monggo. Oh gitu. Oke. Ya soalnya kami sudah meliskan perguruan tinggi kalau nggak salah kemarin itu ada 58 perguruan tinggi dalam undangannya. Oke. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Wati. Sama-sama. Mungkin itu aja sih kalau dari divisi saya. Nanti saya mau terakhir deh terkait dengan anggaran ini. Saya pengen apakah sudah disetujui atau gimana gitu sih, biar lega aja gitu. Maksudnya ini kan terkait dengan honor juri ini kan, soalnya honor juri luar gitu ya. Kalau misalkan belum fix, saya takutnya nggak enak aja gitu untuk menghadirkan angka kepada para jurinya itu gitu ya. Pengen tahu aja sih kira-kira apakah fix yang saya RAB-kan itu diterima ataukah ada ini lagi mungkin Bunia. Mbak Nia. Halo, Mbak Nia. Iya. Oh ya. Mbak Diga. Yang kemarin kan ada pemotongan totalnya berapa kemarin 22 ya Pak? Iya, saya buat tuh jadi 22. Nggak apa-apa sih Mas, kalau masalah honor ikutin aja. Tahun lalu kan juga masih bisa kalau honor ya.
Tapi kemarin bagusnya disarankan kalau PNS itu lebih bagus sebenarnya karena dia sudah mengikuti ada pangkatnya, ada ini, jadi agak mudah disesuaikan honornya gitu. Tapi kalau apa sih? Atau yang Halo. Mungkin lebih amannya Mas kalau misal Ya udah nanti aja deh mungkin. iya Saya besok saya mau teruskan jumpa aja. lagi dengan Bu Bendahara, saya mau Oke. confirm lagi lah. Oke, terima kasih Pak Salam. Iya nanti saya komunikasi lagi sama Pak juga ya masalah ini. Oke. Ya, saya cukup deh. Pak, izin. Ya, silakan Mbak Chandra. Mbak Nia boleh minta tolong dituliskan di note nggak? Itu kan di note kan ada yang untuk dokumen terkait honor narasumber. Nah kalau yang dokumen terkait honor juri bisa minta tolong dituliskan nggak apa saja, jadi kita bisa langsung nyiapin dari awal. Dan tadi mau tanya apa lagi ya lupa. Oh iya, dan saya juga mau tanya Pak Salam, apakah nanti tadi kan kita masing-masing divisi udah bikin surat undangan, misalkan undangan TM ke yang lombanya dosen dan tendik. Nah, saya izin boleh ya Pak kalau misalnya saya yang nge-email dari email saya ke masing-masing kajur atau masing-masing kaprodi gitu boleh Pak? Oh boleh lah Bu. Boleh langsung ya? Dari Iya email lah. pribadi ya? Oh ya oke, siap. Itu aja sih. Mbak Nia minta tolong ya Mbak Nia kalau misalkan ada di note aja Mbak, enak di situ kalau misalkan ada dokumen yang terkait honor juri sama bantuan pulsa. Kira-kira apa saja? Nanti ya. Kalau ini nih apa yang juri juga agak ini sih, cuman kemarin saya juga baru dapat yang pasti itu yang kalau dia misalnya narasumber ya. Nah kalau juri ini ya yang saya masih tanyakan. Tapi nanti Mbak secepatnya insya Allah saya post di situ. Oke, terima kasih. Kalau ada note-nya gini enak Mbak. Langsung tahu gitu misalkan apa saja yang sebelum kita approach jurinya kan ya. Biar langsung tahu gitu apakah juri ini memang nggak bisa dibayarkan atau tidak gitu. Tapi jangan lupa nanti Mbak Chandra, kegiatan-kegiatan Mbak Chandra dan nanti sedang berlangsung itu segala arsipnya itu mohon dikumpulkan dengan dengan rapi lah bisa dibilang gitu kan ya. Siap Pak. Siap. Kayak foto-foto, terus tuh absensi itu harus menjadi bukti kita gitu. Oke, siap Pak. Oke Mbak. Terima kasih. Yuk sama-sama Mbak Chandra. Oke teman-teman, barangkali ada lagi dari yang lain, Mas Yohanes, barangkali ada masukan atau komentar, dipersilakan. Atau dari adik-adik mahasiswa, dipersilakan. Silakan Mas Yo. Ini aja, kalau mungkin saya nggak ada, tapi saya akan melaporkan untuk ini yang saya kan syukuran doa dan ini Iya. sama itu ya. Iya Mas. Ini yang saya laporkan yang dari Kristen dulu. Kalau dari kami kan nanti kan pakai Zoom. Nah kami nanti karena jumlahnya kira-kira 200 orang, kami akan pakai Zoom kami sendiri yang sudah kami sewa gitu. Jadi untuk membicara mungkin akan kami ambil dari dosen ITK sendiri, sehingga kami sama sekali tidak membutuhkan dana untuk ini, untuk yang Kristen ya, tidak membutuhkan dana untuk ini untuk dipakai seperti itu. Ya. Siap. Mungkin menjadi catatan untuk Bu Nia ya. Kalau yang dari Pak Gufron untuk yang Muslim mungkin nanti bisa di Pak Gufron yang nanti bisa ini ya, sharekan kemajuannya. Iya Mas. Kalau untuk yang Hindu sama yang Katolik masih saya tunggu nih laporannya seperti apa dari mereka. Nanti kalau mereka belum laporan, nanti akan saya tanya ke Mas Kris sama Pak Ian seperti itu. Jadi kalau dari yang Kristen kami mencoba untuk tidak bisa dikatakan minimalis lah, tidak memakai dana karena memang jumlahnya kira-kira 200, sehingga untuk Zoom-nya bisa kami
pakai Zoom sendiri seperti itu. Ya, pembicaraan juga dari dalam, dari dosen sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya Mas, satu lagi Mas, mumpung ingat, itu kegiatannya nanti sebelum tanggal... Kembalikan kepada Pak Salam. Terima kasih Pak Salam. Iya Mas, kegiatannya sebelum tanggal 10 kan Mas? Tanggal 6 ya? Mas Yu? Tanggal 5 ya? Tanggal 5. Tanggal 6 Mas? Tanggal 5? 5 kalau nggak salah. 5 6. 6 Oktober ya? Iya 6. 6 Oktober Mas. Ya, ya. Ya, ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Iya Mas. Oke, dari kawan mahasiswa ada lagi nggak? Oh ya, ini catatan dari apa namanya, masukan dari orang-orang penting di tempat kita atau tokoh-tokoh masyarakat lah, bilang begitu ya. Ini mengingatkan kita semua, terutama adik-adik mahasiswa, mungkin ya kita harus sama-sama menjaga yang namanya social distancing supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan begitu. Karena memang rawan sekarang yang namanya COVID-19 ini. Kita khawatirnya begini, ya nanti dikit-dikit siapa ini panitianya, itu yang jadi masalah. Soalnya saya dapat masukan dari Japri, mungkin tadi sudah saya kirim ke Ketua Dis Natalis dari tim mahasiswa, mungkin nanti tolong dihimbau teman-temannya ya supaya mengindahkan lah yang namanya social distancing. Boleh diindahkan dan jangan sempat dilanggar begitu ya. Untuk teman-teman dari mahasiswa yang dikomandoi oleh Mas Ari. Gimana Mas Ari? Atau Mas Adha? Izin Pak, karena punya saya terkendala kuota tadi habis, jadi saya memakai akunnya Padri. Iya Mas. Sudah akan saya sampaikan juga Pak ke teman-teman panitia terkait yang sudah Bapak infokan tadi. Untuk kedepannya semoga kami bisa menjalani yang Bapak bilang tadi juga. Iya Mas, sama-sama. Sedikit ini Pak, sedikit dari teman-teman yang melakukan hal yang serupa yang tadi Bapak bilang, teman-teman yang ada di Karjo itu sebetulnya baru malam ini Pak, karena beberapa kan terkait kuota yang saya dapat, karena mereka nebeng, anggapannya mengikut dari wifi dari teman yang ada di sana. Iya, itu sih Pak. Makanya untuk kedepannya nanti coba saya omongkan lagi ke teman-teman mahasiswa. Ya Dek, ya ini saya mengerti situasi teman-teman karena memang semua yang kita pakai ini memang tergantung dengan kuota juga ya. Artinya pulsa juga mempengaruhi kinerja kita, sehingga ya kadang-kadang saya mau berat juga gitu ya. Berat dalam artian kita mau pressure seperti ini, ternyata secara ekonomi saya belum bisa memberikan kepastian gitu. Tetapi kita tetap berusaha gimana pun caranya, mudah-mudahan saja nanti tidak bisa di awal ya, di tengah, nggak bisa di tengah ya di akhir gitu kan. Tetapi bukan menjanjikan secara pasti. Cuman kemarin kita sudah komunikasi supaya kawan-kawan juga ya adalah yang namanya bantuan-bantuan seperti itu. Ya, dari Mas Ada dan teman-teman harap bersabar sajalah. Jadi kita sama-sama berupaya, sama-sama berdoa, semoga kita itu sehat semua. Itu aja harapannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kira-kira ada lagi tambahan ataupun masukan dari Ibu Rahmadia? Ini Pak Syalam, saya konfirmasi ulang lagi, mohon maaf teman-teman. Untuk juri, kemarin kami dari bendahara itu pengen menyamakan honornya. Jadi ada di sheet khusus untuk honor, itu kita samakan semua untuk juri ya. Berapa sih? Mbak Nabila, saya agak lupa kemarin kita sepakatinya berapa ya Mbak Nabila?
Kayaknya yang ingat Cindy Bu kalau terkait honor yang Oh, disamaratakan. Mbak Cindy gimana ya kemarin? Saya agak lupa kemarin. Coba deh sambil kita diskus sama teman-teman di sini apakah itu cukup. Soalnya pertimbangan dana sih sama pertimbangan waktu juga kan. Kalau juri kan nggak terlalu lama kerjanya biasanya. Coba Mbak Cindy gimana Mbak? Ini disesuaikan dengan aturan sih kemarin. Jadi kan untuk honor panitia sendiri itu ada peraturannya, ada patokannya. Sedangkan juri di RAB per divisi itu melebihi dari honor panitia sendiri. Jadi menurut saya itu nggak fair gitu kalau misalnya juri lebih besar bayarannya dibanding panitia yang kerjanya lebih lama dibandingkan juri yang cuma beberapa jam aja gitu. Jadi gimana kalau misalnya semua juri itu disamaratakan, lagian juga di per divisi itu berbeda-beda honor jurinya, ada yang 400, 500. Itu kalau untuk menteri kan ya wajar lah 1,7 karena menteri kan. Nah, kalau yang honor juri ini gimana kalau misalnya disamaratakan di bawah dari panitia atau disamakan dengan panitia? Gimana teman-teman? Ada dasarnya nggak itu untuk perhitungan juri sebenarnya? Kalau perhitungan panitia, apa namanya, keluaran panitia itu kan memang sudah ada besarannya ya, yang 285 itu. Nah, tapi kalau untuk honor juri, apakah ada dasar untuk pemberian honor? Kalau misalkan ada kan bisa berdasarkan itu. Kemarin itu kenapa berbeda-beda? Karena sepertinya tanggung jawabnya itu beda-beda gitu dia, dan kesulitan untuk menilai itu berbeda, makanya kemarin kayaknya beda-beda di situ. Oh. Nah, ada nggak dasarnya gitu untuk menghonorkan, misalkan kita bisa menghitung itu juri kira-kira butuh berapa jam untuk ngecek video misalkan, atau untuk ngecek apa? Barangkali nanti Ini aja Mbak, nggak apa-apa, nanti saya masih diskusikan lagi. Soalnya kemarin tuh yang agak susah karena sebenarnya tuh butuh semua keterangan, misalnya termasuk pangkat dan golongan itu Mbak Chan. Sebenarnya ya untuk entah juri ataupun narasumber itu butuh seperti itu kalau di panduan. Nah ini yang saya nggak paham kalau yang nggak pakai panduan. Karena kan kalau misalnya nih, ternyata kita punya juri eksternal yang tidak bertitle misalnya, atau bukan dari golongan PNS sehingga nggak ada golongannya. Nah ini juga saya masih mencari-cari gimana caranya ya, karena kalau yang selama ini mengikuti itu dari panduan yang saya baca. Nah tapi kalau misalnya ini nanti saya coba diskus lagi sama Bu Marita, bagaimana kalau seperti itu. Baik. Ditunggu aja ya Mbak ya, insya Allah besok atau lusa nanti saya post deh aturannya di situ. Karena yang saya kan tadi diskus sama Mbak Vina ya, dia menyarankan Mbak pakai yang ini aja, yang jelas pangkat dan golongannya, supaya memudahkan kita untuk menghitung. Nah itu. Oke Mbak, kalau belajar dari yang DIS 5, kemarin kan juga banyak juri tuh. Tapi kemarin Mbak Chan, kita banyak tertutupi dengan misalnya ya ada yang nggak boleh, tetapi kita tertutupi dengan uang yang didapat dari sponsorship ya. Jadi banyak kemarin yang tidak bisa di SPJ-kan, tetapi masih bisa ditutupi sama bendahara sebelumnya karena ada uang yang tidak butuh SPJ-an. Oh iya paham. Oke. Tapi nggak apa-apa sih, nanti saya tanyain lagi ya masalah ini karena memang agak rumit ya, karena saya nggak paham semua aturan. Jadi harus tanya satu-satu kalau nemu case seperti ini gimana. Jadi baru mau ditanyakan lagi. Oke Mbak, nanti tolong ditanyakan aja, nanti dikeluarkan ke kita apanya, pokoknya kita butuh apa lah biar SPJ-nya lancar gitu. Oke, teman-teman, ada lagi kira-kira? Nanti
setelah selesai ditutup baru terpikir, oh ini tadi yang mau saya sampaikan. Nah, itu yang kadang-kadang membuat sakit hatinya itu di situ. Saya Pak izin bertanya Pak. Silakan Mas. Saya ada. Untuk kegiatan berikutnya apakah ada simulasi, kemudian ya apa yang bisa kami bantu dari divisi acara mungkin untuk konkretnya itu saja dari saya Pak. Oke, terima kasih Mas. Mas Cahyo, ada tambahan lagi? Oke, ya ada tambahan. Saya membawa berita gembira untuk divisi perlengkapan terkait Zoom. Kemarin dan juga tadi saya sudah berdiskusi dengan Bu Nurul. Bu Nurul inginnya semester depan itu kegiatan belajar mengajar itu difasilitasi dengan Zoom seperti itu. Jadi semoga saja, insya Allah semoga saja nantinya ITK ini akan difasilitasi Zoom sesegera mungkin seperti itu, sehingga nantinya kita tidak lagi memikirkan biaya-biaya Zoom seperti itu. Ini saya dengan Mas Tegar juga sedang berupaya mencari perbandingan harga, bernegosiasi juga dengan akun representatif supaya dapat biaya lisensi yang murah untuk satu institusi seperti itu. Itu saja dari saya. Saya kembali lagi ke Pak Salam. Oke Mas, terima kasih Mas atas informasinya, atas supportingnya. Begitu juga dari Mas Muhtana dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi teman-teman semua, mari kita saling supporting antara divisi satu dengan divisi yang lain. Karena di sini kita tidak untuk bersaing antar divisi, atau dengan kata lain itu divisi saya yang paling hebat daripada divisi yang lainnya. Tetapi kita di sini seperti satu tubuh yang saling memperkuat satu sama lain. Harapannya kegiatan acara di sini semoga semakin erat hubungan kekeluargaan ataupun silaturahim antar kita. Bukan berarti setelah acara ini kita malah gontok-gontokan, malah nggak cakapan atau saling curiga-mencurigai antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi sekali lagi kita mari sama-sama memperkokoh, saling bantu-membantu. Ya intinya jatuh dan bangunnya kita di sini ya sama-sama, begitulah. Itu aja sih harapan kami. Terima kasih sekali lagi atas supporting kawan-kawan. Kalau ada yang kira-kira mengganjal, silahkan langsung di grup disampaikan teman-teman. Jadi kita bisa langsung keep kontak gitu. Kalau ada salah ya saya minta maaf. Mungkin kita namanya manusia lalai atau gimana gitu ya. Sekali lagi ya, mari sama-sama kita membangun. Bukan untuk cari nama loh ya. Sekali lagi perlu kita ingatkan bersama, di sini kita bukan untuk mencari nama. Karena ini hanya sifatnya semu. Yang penting kita berbuat yang terbaik untuk kampus kita, karena kampus kita ini adalah rumah kita, di mana ini adalah sumber mata air kita. Kita berkarir, kita mencari nafkah di sini. Baik dan buruknya ini tempat tergantung kita. Jadi sekali lagi ya tidak ada niat apapun untuk menjatuhkan kawan, tidak ada. Ya sama-sama ya kita semua berkeluarga di sini, saling bahu membahu. Demikian teman-teman semuanya, mari kita berdoa sejenak dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bernilai ibadah di hadapannya ya. Doa sejenak, doa dimulai. Terima kasih teman-teman semuanya, mohon maaf ini terlewat 30 menit dari rencana awal kita. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan dosen, pada adik-adik mahasiswa. Mari sama-sama kita menjaga kesehatan, menjaga silaturahim dan hubungan kekeluargaan kita semakin lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.